Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Erin pada pembelajaran tematik tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak, jangan lupa sebelum belajar, sholat duha dan sarapan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini akan kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Anak-anak, hari ini kita masuk pada materi subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Di sini terdapat teks mengenai lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Jadi, anak-anak ada perbedaan di mana jalan yang dipenuhi pohon rindang, udaranya akan terasa sejuk dan segar. Akan tetapi, jika jalan yang tidak dipenuhi dengan pohon yang rindang, maka udaranya akan terasa panas. Dari teks tersebut terdapat masalah dan cara penyelesaiannya. Masalah yang ada pada teks yaitu jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar atau rindang dan udara terasa panas. Cara penyelesaian pada teks tersebut yaitu mereka akan bekerja sama untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Anak-anak, pada teks tersebut terdapat masalah atau permasalahan. Dalam setiap permasalahan pasti ada solusi atau cara untuk menyelesaikannya. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan di kecamatan tempat tinggal Dayu. Ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan dan hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Di sini terdapat langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Ibu memiliki contoh kemungkinannya. Misalnya, banyak bibit pohon ada 250. Lalu, banyaknya kelurahan ada 10. Nah, berapa banyak jatah pohon setiap kelurahan? Caranya yaitu dengan membagi 250 dibagi 10. Karena di sini bilangannya memiliki angka 0 yang sama dan jumlahnya 1, maka kita sama-sama coret. Maka 25 dibagi 1. Anak-anak, angka berapapun bila dibagi 1 maka hasilnya tetap atau angka itu sendiri. Maka 25 dibagi 1 yaitu 25. Anak-anak, untuk kemungkinan bilangan lainnya, coba kalian latihan di rumah masing-masing. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Dayu membuat topi menggunakan kertas koran bekas. Perhatikan urutan pembuatannya. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Yang kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah lalu tekan membentuk segitiga.
kertas kedua sisi bagian bawah ke atas lalu tekan. Urutan pembuatan yang kelima yaitu bukalah kertas perlahan lalu rapikan, dan yang keenam topi sudah siap untuk dipakai. Anak-anak, untuk kegiatan pembuatan topi akan kita praktikkan ketika di kelas ya. Kalian persiapkan kertas koran bekas untuk digunakan membuat topi. Bacalah teks berikut ini. Di sini terdapat teks mengenai Siti yang sedang sakit. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam. Saat bangun tidur, ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Anak-anak, amati kembali teks tersebut. Di dalam teks tersebut terdapat masalah dan cara mengatasinya. Masalah yang pertama yaitu Siti demam dan badannya panas. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Kemudian, ibu pun menyelimuti Siti dengan selimut tipis. Masalah yang kedua yaitu Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Cara penyelesaiannya yaitu ibu membawa Siti ke puskesmas, kemudian dokter memberi obat dan vitamin, dan dokter menyarankan untuk menjaga kesehatan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Anak-anak, jika warga negara tidak dapat menjaga kesehatannya dengan baik, maka otomatis tidak akan berkembang dengan baik pula. Anak-anak, dalam memilih jajanan, kita dianjurkan untuk memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki komposisi gizi yang baik dan seimbang. Jajanan sehat harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan, misalnya roti, buah, jus buah, dan lain sebagainya. Kemudian, mengapa kita harus memilih jajanan sehat dan apa manfaatnya? Kita harus memilih jajanan yang sehat karena agar badan kita sehat dan kuat, serta agar terhindar dari penyakit. Anak-anak, coba kalian amati kembali teks pada halaman 147 sampai dengan halaman 148. Kemudian tuliskan mana kalimat yang menunjukkan kewajiban dan hak pada teks tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.